Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 26 Agustus, Pekan Biasa ke-21. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu senantiasa menunjukkan jalan, kebenaran dan kehidupan bagi kami. Bukalah mata hati kami, agar senantiasa memperhatikan sabdamu dan menimba kekuatan daripadanya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu, kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus kembali mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi. Ia berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Yesus menggunakan gambaran yang sangat kuat. Kuburan yang dilabur putih tampak bersih, indah, dan bahkan menarik dari luar. Tetapi di dalamnya ada kematian dan kebusukan. Gambaran ini menjadi teguran bagi orang yang tampak baik secara lahiriah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita pun bisa mengalami hal yang sama. Kita bisa rajin ke gereja, berdoa, aktif dalam pelayanan, memakai simbol-simbol keagamaan, bahkan dikenal sebagai orang baik. Tapi pertanyaannya, bagaimana keadaan hati kita di hadapan Tuhan? Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat motivasi kita ketika kita melayani. Apakah sungguh karena kasih kepada Tuhan dan sesama, atau karena kita ingin dipuji dan dihargai? Yesus juga menyinggung sikap mereka terhadap para nabi. Mereka berkata bahwa seandainya hidup pada zaman nenek moyang mereka, mereka tidak akan ikut membunuh para nabi. Tapi justru sikap mereka sendiri menunjukkan bahwa mereka tidak jauh berbeda dari nenek moyangnya. Ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain.
Mudah sekali kita mengatakan kalau saya ada dalam situasi itu, saya pasti akan memilih yang benar. Tetapi iman bukan hanya soal apa yang kita katakan akan kita lakukan. Iman terlihat dari bagaimana hidup kita ini saat ini. Kadang kita mudah mengkritik orang lain yang tidak setia, tetapi kita lupa melihat ketidaksetiaan dalam diri kita sendiri. Kita mudah menilai orang yang kurang kasih, tetapi mungkin kita sendiri masih menyimpan dendam. Kita menuntut orang lain jujur, tapi kita masih mencari pembenaran ketika melakukan kesalahan. Maka sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk melakukan pembersihan hati. Jangan hanya memperindah bagian luar kehidupan kita. Kita perlu membiarkan Tuhan masuk ke dalam hati dan menyembuhkan apa yang masih kotor. Entah itu kesombongan, iri hati, kemarahan, dendam, kepura-puraan, dan keinginan untuk dipuji. Menjadi murid Kristus berarti punya kesatuan antara apa yang kita katakan, kita imani, dan kita lakukan atau kita perbuat. Maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah hidupku sungguh mencerminkan imanku? Apakah orang lain dapat merasakan kasih Kristus lewat perkataan dan tindakanku? Apakah aku lebih sibuk memperbaiki penampilan rohaniku di hadapan manusia daripada memperbaiki hatiku di hadapan Tuhan? Semoga kita tidak seperti kuburan yang dilabur putih. Indah di luar, tapi kosong dan kotor di dalam. Sebaliknya, semoga hati kita sungguh menjadi tempat kediaman Tuhan. Bersih karena pertobatan, kuat karena iman, dan indah karena kasih. Ya Tuhan, bersihkanlah hatiku. Jangan biarkan aku tampak baik di hadapan manusia, tapi ajarilah aku menjadi sungguh baik di hadapan. Yang berteduh pada Tuhan, yang maha tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, ya Allah, kau penaungku, kau kubu dan perisaiku, percaya aku padamu. Tuhan tetap menjaganya dengan rentangan sayapnya, malapetaka yang kejam takkan menjangkau dirinya. Tuhan mengutus malaknya mengawal dan menatangnya, agar janganlah kakinya terantuk batu yang keras.
yang berserah kepadaku, hidupnya akan kurengkuh. Yang berseru kepadaku, doanya akan ku dengar. Terus ku bimbing langkahnya, akulah Tuhan Allahnya, akan selamat hidupnya dan bahagia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.